penumpangnya kok wah ada penyakit ini kayak sukar gitu lah, cari uangnya gitu, sulit sekali. Kemungkinan stasiun Tugu ini kan ada tugunya stasiun itu yang jalan ini. Jadi terkenalnya jadi stasiun Tugu Yogyakarta. Stasiun sini sepi, semua sepi di kota Solo. Semua kru diwajibkan mengecek kesehatan masing-masing di pos kesehatan stasiun pemberangkatan, dicek suhu tubuh, dan diwajibkan di bawah 37,3 derajat. Apabila ada salah satu kru yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat, maka akan diganti dengan kru yang lain. Joglo Semar yang awalnya dikenal sebagai surat kabar harian yang beredar di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Joglo Semar kini jauh lebih dikenal sebagai bentuk destinasi atau perjalanan 3 kota, yaitu Jogja, Solo, dan Semarang. Keberadaan kereta Joglo Semar ini meningkatkan wisatawan yang datang ke daerah Jawa Tengah hingga 186% pada 2019 lalu. Bagaimana dengan sejarahnya? Stasiun Kereta Api Tugu Yogyakarta terletak di Jalan Pangeran Mangkubumi nomor 1, Kelurahan Sosro Menduran, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Di balik megahnya stasiun kereta api terbesar di Yogyakarta ini, rupanya stasiun Tugu memiliki kisah tersendiri dalam pembangunannya. Menurut buku Kisah Tanah Jawa, sebelum stasiun Tugu dibangun, kawasan itu dulunya banyak ditumbuhi pohon beringin. Di dekat pintu masuknya saja, terdapat sebuah pohon beringin berukuran besar yang sangat sulit untuk ditumbangkan. Warga sekitar menyebutnya sebagai pohon beringin Nyai Giri Kencono. Nyai Giri Kencono adalah sesosok makhluk berkepala manusia dan bertubuh macan yang diyakini sebagai penguasa gaib di kawasan itu. Saya Suratman sebagai tenaga porter di stasiun Tugu Yogyakarta ini. Saya mulai kerja itu sebenarnya tahun 85. Dulu waktu sebelum jadi porter saya jadi cleaning service. Ya bertahun-tahun lah. Setelah itu saya sambil membantu melumasi wesel-wesel itu, melumasi wesel membersihkan. Nah itu saya sostroi pakai itu, pakai sostro jadi supaya bersih. Setelah itu dilumasi jadi kalau untuk mau pindah jalur-jalur ini kan lebih lancar. Dulu waktu itu kan zaman dulu kan sepi sekali. Waktu sini juga masih sepi lah saya tahun 80-an itu. Sekarang sudah ramai sekali. Wah wujudnya itu masih pokoknya itu masih rumput-rumput yang sebelah sana itu. Terus Bong Suwung itu juga sama. Bong Suwung itu kan tempat dulu katanya itu makam. Dulu waktu itu kan zaman dulu kan sepi sekali. Waktu sini juga masih sepi lah saya tahun 80-an itu. Sekarang sudah ramai sekali. Kemungkinan stasiun Tugu ini kan ada tugunya stasiun itu yang jalan ini. Jadi terkenalnya jadi stasiun Tugu Yogyakarta. Maret tanggal 1 kalau nggak salah. Itu kereta mulai nggak jalan. Pokoknya sampai 4 bulan 4 bulan 5 bulan lah. Dampaknya katanya sepi, wong saya waktu itu pulang mas ke desa, ke Kampung Wonosari, istri saya. Saya 5 bulan di rumah, saya di rumah juga nggak bisa kerja, kalau katanya sini nggak ada kereta. Saya tanya teman saya, katanya masih sepi, belum ada kereta. Setelah 5 bulan atau 3 bulan itu ada berita kereta api mulai jalan tapi hanya 1-2 penumpang. Kan waktu itu masih takut-takutnya ya orang harus pakai ini kan. Tapi waktu itu belum juga ada ini yang namanya rapid test. Nah, sekarang setelah ada rapid test di setiap stasiun besar, nah ini penumpang sudah mulai agak anu. Setiap mau penumpang dicek, walaupun itu sudah punya kartu rapid test, tapi tetap dipakai suhu itu. Nah, nanti kalau tinggi tetap nggak boleh. Nah, jadi sekarang ada peningkatan lumayan. Stasiun Balapan Solo merupakan stasiun paling besar dan bersejarah di kota Solo. Stasiun ini didirikan pada tahun 1873 pada zaman kolonial dan merupakan stasiun tertua di Solo. Stasiun ini berada di jalur kereta api yang menghubungkan kota Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Sejarah berdirinya stasiun balapan ini menarik untuk disimak. Lahan yang sekarang digunakan menjadi stasiun balapan dahulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran. Di dalam alun-alun terdapat pacuan kuda balapan pada masa Mangkunegoro keempat. Pada masa itu, Solo sedang digalakan terjadinya perubahan. Perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan. Ide perubahan itu datang dari pemerintah kolonial Belanda.
Secara tidak langsung, ide-ide perubahan menuju pola perkotaan ini juga menyentuh soal sarana dan prasarana umum. Salah satunya menyangkut soal alat transportasi kereta api. Pemerintah kolonial Belanda sudah menggagas jalur rel kereta api dari Semarang menuju Solo. Maka Solo harus punya stasiun kereta api. Lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas untuk menjadi sebuah stasiun, karena jalur rel bisa langsung mengarah ke Semarang. Akhirnya, pacuan kuda itu diubah menjadi sebuah stasiun, dan nama balapan tetap dipertahankan. Dulu masih lahan, masih ada alang-alang, masih ada suket, pokoknya masih pohon-pohon lah. Yang dulu, ya hampir ini sudah bagus, dinamakan orang tua-tua dulu gitu. Yang ada corona yang kemarin itu dampaknya sepi. Jadi dampaknya yang stasiun sini sepi, semua sepi di kota Solo. Tapi ini sudah hampir ramai ini. Stasiun Tawang menjadi stasiun tertua di Semarang dan tetap eksis beroperasi hingga saat ini. Usianya sudah menginjak lebih 100 tahun, sejak peresmiannya pada tanggal 1 Juni 1914. Pada tahun 1992, stasiun ini terdaftar sebagai bangunan cagar budaya Kota Semarang. Semarang dapat dikatakan sebagai kota kereta api penting, sebagai kota tempat kelahiran kereta api di Indonesia. Stasiun Tawang hadir dengan arsitektur khas neo-Belanda. Stasiun Tawang sendiri merupakan pengganti dari stasiun Tambak Sari, dirancang oleh arsitek Belanda Slot Blaubauer. Stasiun ini punya lokasi yang sangat strategis di sebelah utara kawasan Kota Lama Semarang yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan di Semarang. Selain memiliki cerita sejarah yang menarik, stasiun Semarang Tawang memiliki keunikan tersendiri, yaitu jika umumnya stasiun kereta di Indonesia memakai nada Westminster Chime sebagai penanda kedatangan kereta, maka tidak dengan stasiun ini. Stasiun Semarang Tawang menggunakan melodi bel pertanda datang dan perginya kereta api dengan lagu tradisional khas daerah Semarang, berjudul Gambang Semarang. Stasiun ini menjadi urat nadi bagi warga yang mencari nafkah di sekitarnya. Saat keluar dari stasiun, ditemui banyak yang menawarkan jasa angkutan, mulai dari becak, ojek, hingga taksi. Di pinggir polder, tepat di depan stasiun, ada beberapa warga yang menjajakan jasa pijat. Tak ketinggalan di pinggir jalan raya depan stasiun juga terdapat banyak warung makan. Saya Pak Sandi, saya pekerjaan tukang becak. Ya, kita kerja itu ya cari uang di jalan, tempat muka stasiun. Dulu kan sepi sekali, tidak begitu ramai. Ya ramai itu kan belum direhab, ya masih beginilah, tidak berubah apa-apa. Memang jalannya ini naik gitu, kan tidak boleh dirubah stasiun itu, masih tetap begini. Wah bagus ini sekarang ya, sudah ketok bersih gitu. Dulunya kalau aslinya itu loket tuh asli itu loket tuh nggak boleh diuruk kok, itu asli itu. Ya memang keadaannya tuh ya dulu sama sekarang tuh wah terlalu banyak sekali. Kelihatannya dulu sana tuh bengkel, nah sekarang kan udah jadi air semua. Semarang Jakarta tuh banyaknya dari stasiun Tawang, nah yang buat barang-barang tuh stasiun Poncol. Ya dulu keretanya ya kereta lama tuh, kereta jazz gitu. Belum ada kereta diesel, belum ada. Lebaran kemarin tuh, wah itu mulai sepi sekali. Sudah berapa bulan? Ada 7 bulan, 6 bulanan. Ya banyak yang datang tapi kan enggak begitu kayak dulu gitu. Nah dulu penumpangnya banyak sekali, budalan jam berapa? Jam 2, jam 2:30 tuh ya. Sekarangnya penumpangnya enggak begitu banyak. Ya harapan saya seperti lancar kembali, supaya semua bisa beraktivitas, kereta-kereta juga banyak, penumpang juga merasa nyaman, aman. Mudah-mudahan ya
orang-orang kecil bisa kerja di mana, bisa stabil di mana, pokoknya corona bisa selesai lah. Penumpangnya kok, wah ada penyakit ini kayak sukar gitu lah, cari uangnya gitu, sulit sekali. Gelap tertawa